Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali berjumpa dengan saya di pelajaran Teknologi One. Saya harap anak-anak semua sehat walafiat. Amin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan mikrotik. Jadi pada penjelasan kali ini saya mengenalkan kepada kalian semua mikrotik itu apa dan secara dasar mikrotik itu bagaimana. Langsung saja kita ke materinya. Oke, pada pembelajaran kali ini capaian pembelajarannya adalah saya akan menjelaskan produk-produk dari mikrotik. Yang kedua adalah menjelaskan jenis-jenis dan seri mikrotik Routrbot. Jadi maksudnya menjelaskan maksud dari seri pada mode mikrotik itu seperti apa. Yang ketiga adalah menjelaskan level-level yang ada pada mikrotik router OS. Maksudnya level yang didukung ataupun dari lisensi dari mikrotik tersebut. Yang keempat adalah penjelasan tata cara melakukan instalasi mikrotik pada PC. Yang kelima adalah mengembalikan konfigurasi dasar dari mikrotik Routrbot. Oke, langsung saja. Yang slide ketiga adalah tentang mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan perangkat keras maupun perangkat lunak software. Produk yang dibuat dikhususkan untuk digunakan oleh ISP, Internet Service Provider. Maksudnya adalah mikrotik ini adalah sebuah manajemen atau alat yang untuk memanajemen modem yang kemarin sudah saya jelaskan di video pengenalan One yang pertama kalinya. Jadi mikrotik ini bisa digunakan sebagai manajemen dari internet di perusahaan ataupun individual. Misi dari mikrotik adalah membuat teknologi internet lebih cepat, lebih kuat, dan terjangkau untuk jangkauan yang lebih luas dari pengguna. Mikrotik berasal dari ataupun dibuat di kota Riga, Latvia, pecahan dari negara Uni Soviet ataupun Rusia. Untuk webnya sendiri di mikrotik.com. Oke, produk mikrotik untuk hardware-nya adalah router yang kita sebut mikrotik Routrbot. Yang kedua adalah switch, lalu antena. Untuk software-nya sendiri adalah mikrotik router OS. Ini adalah produk mikrotik dari mikrotik Routrbot. Mikrotik hub-nya juga ada antenanya. Lanjut, mana seri mikrotik Routrbot? Jenis-jenis penamaan Routrbot mikrotik di mana terdapat 4 jenis penamaan mikrotik Routrbot, yaitu untuk kode 3 digit, contohnya RB750, RB443, dan RB951. Kata, contohnya Omnitic, Groove, dan SXT. Non standar, contohnya RB1100 dan RB2100. Yang keempat CCR 1016 sampai 12G dan CCR 1072 IG8S Plus. Untuk maksudnya dari kode itu adalah Routrbot mikrotik memiliki sistem kode tertentu. Ini adalah contoh penamaan Routrbot. Untuk RB itu dimaksudkan untuk penyebutan dari kata Routrbot. Untuk kata selanjutnya itu adalah seri mikrotik. Yang keempat adalah jumlah port Ethernet. Untuk kode digit yang keempat itu jumlah wireless yang tersedia atau bisa juga dalam bentuk port. Untuk kode penamaan kelima itu biasanya digunakan fitur tambahan, dan biasanya ada penambahan wireless itu disambung dengan garis sambung. Itu adalah fitur wirelessnya. Nah, seperti inilah. Routrbot memiliki sistem kode tertentu.
RB yang saya masukkan tadi adalah router board, 9 adalah seri atau kelas router, 5 itu port Ethernet. Yang ke satu ada yang paling belakang sendiri, nomor 1 itu adalah jumlah slot mini PCI atau wireless. Contoh RB itu maksudnya router board. 9 ini router board tersebut merupakan seri 900. Yang kode nomor 3 ini adalah penjelasan tentang berapa sih port Ethernet pada router board ini. Yang ke penamaan nomor 5 ini, yang huruf alfabet keempat ini adalah mempunyai satu buah wireless. U berarti mempunyai port USB. I berarti salah satu port mengeluarkan PoE. 2HND 2 berarti support terhadap 2,4 GHz. Maksudnya 2,4 GHz adalah kecepatan WiFi, kecepatan yang bisa ditransmisikan melalui jaringan WiFi. Oke, untuk fitur tambahan yang mengikuti penamaan pada sebuah router board mikrotik, Anda bisa lihat kode-kode berikut ini. Bisa kalian pause untuk penjelasan di bawah ini, biar saya menjelaskan di video ini biar tidak panjang-panjang. Penamaan router board dengan nama penamaan biasanya merupakan nama diikuti dengan fitur. Contoh nama Omnitic, Groove, SXT, dan lain-lain. Penamaan non standar, penamaan router board lebih dari 3 digit, misalnya RB1100U, RB20 UI, dan lainnya. Oke, lanjut. Ini adalah penjelasan singkat dari saya tentang mikrotik router OS. Merupakan sistem operasi dari perangkat mikrotik router board. Jadi intinya mikrotik router OS ini adalah sebuah OS mikrotik yang diinstal ataupun diprogram pada sebuah PC. Dan mikrotik router OS ini tidak menggunakan router board, tapi router OS ini biasanya kelemahannya ada di port LAN yang harus kita tambahi pada perangkat PC-nya. Dapat juga diinstal pada komputer desktop atau pada mesin virtual seperti VMware ataupun VirtualBox. Ini di bawah ini adalah fitur mikrotik router OS. Bisa kalian baca, bisa kalian pause biar video saya tidak terlalu panjang dan membuat kalian bosan. Oke, lanjut ke untuk seri mikrotik router OS ini. Mungkin kita di sekolah pakai mikrotik router board, jadi ini cuma pengenalan saja untuk mikrotik router OS. Ini penjelasan dari saya tentang lisensi level mikrotik router OS. Level 0 biasanya tidak ada lisensi ataupun gratis, cuman ada fitur yang hanya dibatasi selama 24 jam setelah instalasi dilakukan. Untuk selanjutnya ada level 1 demo. Pada level ini hanya routing standar dengan satu pengaturan yang dapat dilakukan serta tidak memiliki limitasi waktu untuk menggunakannya. Maksudnya adalah pada level 1 ini IP yang bisa dimasukkan ataupun PC yang bisa di manajemen cuma satu pengaturan saja dan tidak lebih, karena dibatasi oleh limitasi dari lisensi pada mikrotik tersebut. Untuk level 3 sudah mencakup level 1, level 4 sudah mencakup level 1 dan 3. Dan selanjutnya adalah level 5, kalian baca sendiri. Dan untuk level 6 mencakup semua level dan tidak ada limitasi apapun. Ini adalah lisensi mikrotik router OS. Jadi ini adalah fitur-fitur yang tersedia pada setiap level pada mikrotik router OS. Ini
pada slide ini penjelasan tentang menghubungkan mikrotik dengan laptop. Bisa menggunakan WiFi ataupun internet kabel. Menggunakan WiFi ini dalam artian mikrotik router board tersebut mempunyai fitur yaitu WiFi. Pertama kali akses mikrotik, kalian harus mendownload Winbox. Bisa juga menggunakan WebFile. WebFile ini adalah mengakses pengaturan mikrotik kalian melalui browser yang tersedia pada Windows kalian. Yang ketiga adalah SSH, menggunakan aplikasi seperti Putih. Telnet, menggunakan aplikasi seperti Putih. Terminal, jika menggunakan koneksi port serial. Ini adalah gambaran kalian mengakses mikrotik via Winbox. Jadi kalian login memakai username yang kalian set dan password yang kalian atur sebelumnya. Tapi kalau belum pernah router boardnya belum pernah di setting biasanya pakai user ataupun login pakai standar pada router board. Ini contoh akses via WebFile. Jadi di sini kalian ketikkan aja IP dari mikrotik router board tersebut. Terus kalian login dan masukkan password yang telah kalian set. Ini adalah akses via SSH. Jadi tampilannya adalah seperti ini, seperti terminal pada CMD sih. Sama juga via telnet. Via telnet ini tampilannya masih CLI. Jadi paling gampang itu adalah via Winbox. Jadi pengaturan interface pada mikrotik ini sudah GUI ataupun sudah ada tampilan yang bisa dibaca. Lanjut, untuk hard reset mikrotik router OS biasanya ada lubang kecil pada di samping pot power di mikrotik router board ya. Ini ditekan dengan pensil juga bisa, pakai jarum juga bisa. Disesuaikan saja pada lubangnya. Nah, seperti gambar di sini. Ini adalah soft reset pada via Winbox. Jadi kalian ke menu sistem, lalu ke reset configuration. Ini soft reset dari telnet. Kalian bisa ketikkan system reset configuration, lalu enter. Untuk meneruskannya bisa kalian ketikkan Y lalu enter kembali. Begitu penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kalian belum mengerti ataupun belum paham tentang cara pengaksesan pada mikrotik router OS, bisa kalian tanyakan secara pribadi dengan saya ataupun WA saya pribadi juga bisa. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.